Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya, masih membahas tentang tema yang luar biasa, hati-hati fitnah wanita. Nah, ini Masya Allah kita lanjut lagi nih ya. Ustaz Ahmad Khan, saya pernah baca nih, ada nih saya kutip di sini nih ya. Ada hadis katanya tidaklah setan berputus asa untuk menaklukkan manusia kecuali dia datang memperdaya atau menaklukkannya dengan wanita. Ada nggak sih cara setan itu untuk menghiasi wanita, untuk memancing fitnah laki-laki itu seperti apa tuh sebenarnya? Mohon izin penjelasannya. Biar kita ada gambaran nih Ustaz Ahmad Khan. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis dikatakan, hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu yang ada pada dirinya kesemuanya adalah aurah. Apabila perempuan keluar rumah, maka syaitan itu akan membuat pandangan laki-laki terpesona dengan wanita yang dilihat. Bahkan ada di berita nenek-nenek diperkosa. Berarti kan ada yang mau sama nenek-nenek. Kenapa demikian? Karena permasalahannya itu bukan karena seseorang ini wanita yang muda atau yang tua. Karena seringkali ketika saya mengajar di beberapa majelis juga ada ibu-ibu tua yang berkata, Ustadz, masa ilok banget nenek-nenek juga pakai ada yang mau. Ya itu buktinya kan ada yang mau. Kenapa? Karena ketika seorang wanita keluar rumah, maka dia dibungkus dengan bungkusan yang indah oleh syaitan, sehingga laki-laki yang memandang, lelaki yang tidak menundukkan pandangan matanya, maka dia akan terpesona. Apakah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka bisa tergoda. Bahkan di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala di jilid keempat di halaman 237, Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib beliau mengatakan bahwasanya maya'isa syaitan min syai'in illa atahu min kibalin nisa. Ketika setan itu udah kebangetan putus asa buat menggoda manusia, menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka mereka menggunakan cara terakhir yang paling handal dan tidak akan pernah gagal, yaitu godaan wanita. Kenapa? Karena inna kaida syaitan dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Wa inna kaidakunna azim, sedangkan tipu daya wanita itu sangatlah besar. Maka hati-hati dengan tipu daya wanita, hati-hati dengan fitnah wanita, karena terkadang dia bisa membuat laki-laki tergoda dari mulai pertama kali memandangnya. Bisa juga dengan tutur katanya, bisa juga dengan cara berpakaiannya. Maka ini yang harus kita waspadai. Tetapi ketika kita mampu menjaga pandangan mata kita, maka inilah sesuatu yang akan Allah gantikan kepada lelaki tersebut, yaitu manisnya iman dan lezatnya ibadah di saat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang laki-laki pulang pesantren, ketika sampai di rumah, dia sedang sendirian, orang tuanya pergi ke kota untuk belanja perlengkapan toko yang dibutuhkan. Datang seorang wanita di kala hujan, mengetuk pintu, menumpang untuk berteduh, tetapi tidak diizinkan. Akhirnya dicoba terus diketuk pintunya untuk berteduh, akhirnya diizinkan tapi di depan pintu. Tetapi lelaki yang anak santri ini dia di belakang rumahnya, di bagian paling sudut, dia menemani orang tersebut dengan pintu terbuka, dan perempuan itu berada di ujung pintu rumahnya sehingga tidak terkena hujan. Ketika itu anak santri ini dia sambil membakar tangannya dengan lilin. Perempuan itu berkata, bukankah dalam Islam itu dilarang menyiksa diri? Kata lelaki itu, betul, dalam Islam dilarang menyiksa diri. Tetapi yang saya lakukan adalah saya mengajak bicara nafsu saya agar tidak tergoda dengan wanita. Karena dari tadi nafsu saya mengatakan bahwa ajaklah wanita ini melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau laki-laki yang mampu menjaga pandangan matanya dan menjaga syahwatnya, maka insya Allah digantikan dengan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alam. Nah, kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Ustaz Romlah, ini masih merem lagi nanyanya nih. Jangan. Udah dong. jangan. Nanti keputusan bahaya. Banyak perempuan ini maksudnya ya, pasti kan perempuan tuh seneng banget ya berdandan, pengen kelihatan cantik, dan bahkan juga ada beberapa wanita itu yang suka tampilnya atau make up itu berlebihan gitu. Nah, apakah make up yang berlebihan ini, berdandan pengen cantik ini justru menjadi fitnah buat mereka? Mohon izin penjelasannya nih. Ya, pada dasarnya berhias itu kan adalah memang kodrat wanita. Almar diambil dari kata mir'ah, cermin. Suka bercermin. Bahkan dianjurkan kita bermake up, berhias itu apalagi di depan suami ya. Masya Allah, untuk bisa menyenangkan hati suami. Tapi sah-sah saja wanita berhias, wanita bermake up, dengan catatan ada yang harus kita perhatikan kaidah-kaidahnya. Yang pertama yaitu jangan tabarruj. Arti tabarruj berlebihan. Wala tabarrujna
tabarrujal jahiliyatal ula. Jangan kita sampai berlebih-lebihan dalam berhias. Artinya bertabarus di sini menampakkan sesuatu yang mesti harus ditutupi. Atau mohon maaf menampakkan perhiasan tambahan. Contoh mohon maaf pakai perhiasan yang berlebihan, pakai gelang sampai ke sini, gelang pakai 8 kilo, Masya Allah, kalungnya 20 cincinnya kilo, sampai semua jari dipakai, nunduk saja karena keberatan. Masya Allah, toko emas berjalan. Nah, itu namanya tabarrus, artinya ya. berlebihan. Yang kedua bisa bermake up tapi harus apa kaidahnya dia tetap menutup aurat. Aurat perempuan kan jami'ul badani ilal wajhi wal kafain. Artinya ada beberapa sepakat ulama bahwa seluruh anggota tubuh itu wanita itu adalah aurat. Tapi ada pengecualian, ada beberapa ulama ilal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya berhias tetapi apa? Tetap kita dengan kaidah Masya Allah menutup aurat sebagaimana aurat ya perempuan itu adalah harus ditutup menurut syariat Islam. Terima kasih banyak Ustazah Romlah penjelasannya. Iya. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Jamaah. Nah, Ustaz Syam, ini kita pengen tahu juga nih bicara masalah tentang amalan-amalan nih buat para wanita supaya mereka ini bisa menjaga dan tidak menjadi fitnah buat orang lain, terutama buat keluarga, bahkan buat suaminya atau mungkin buat anak-anak ya. Mau dijelasin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz Ahmad, tabe Ustazah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum tahun 2023 ataupun 1444 Hijriah, Imam Al-Ghazali sudah mengajarkan kita untuk yang namanya beruzlah. Uzlah ini artinya menyendiri di rumah, artinya menjauhi keramaian ataupun interaksi kepada banyak manusia. Kenapa? Beliau mengatakan, saya rasa zaman ini kita sudah mesti untuk beruzlah. Jauh loh, beratus-ratus tahun yang lalu Imam Al-Ghazali udah ngomong gitu. Kenapa? Karena setiap kita berada di keramaian mesti ada fitnahnya. Setiap kita ketemu orang mesti ada subhanallah maksiatnya. Ketika orang pengajian di suatu pagi, keluar daripada pengajian tersebut sudah ada perempuan naik motor, pahanya kelihatan, subhanallah. Kita melaksanakan sholat, kemudian baru buka handphone, udah ada kelihatan di situ maksiat, subhanallah. Maka dari itu amalan pertama kata Imam Al-Ghazali adalah kita beruzlah, mu'tazil, kita menyendiri untuk apa? Ya'budu rabbah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang menyendiri tapi online terus, subhanallah. Ada juga menyendiri dalam kamar, tidak kemana-mana sih, karena kalau keluar rumah katanya banyak fitnah, banyak apa. Ya engkau tidak kemana-mana tapi orang tahu semua kegiatanmu. Kenapa? Live dari pagi sampai malam, ketahuan dia ngapain di rumahnya, subhanallah. Jadi yang pertama amalannya adalah jangan terlalu banyak interaksi dengan manusia jikalau itu bukanlah sesuatu yang diperlukan. Artinya jangan terlalu banyak keluar rumah memang. Dan ini adalah amalannya baginda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berusia 39 tahun, Nabi kan sering beruzlah ke Gua Hira, sering ke sana menyendiri. Akhirnya datang Jibril membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyendiri amalan pertama. Yang kedua, ternyata teman-teman yang introvert tuh ada baiknya. Ya, kalau dia introvert untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu banyak interaksi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga keluar rumah yang bagus. Jangan salah paham. Oh, berarti kita nggak usah keluar rumah. Ada juga mesti keluar rumah, seperti mengajar, belajar ilmu, kemudian bersilaturahim, kemudian menjenguk orang sakit, itu kan mesti keluar rumah juga. Jadi kalau untuk tidak terlalu penting di dalam rumah, itu amalan pertama. Yang kedua doanya apa? Rabbina jini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah, daripada orang-orang zalim. Ya janganlah Rabbila taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan engkau jadikan aku ini fitnah, jangan jadikan aku sasaran fitnah, ataupun daripada saya yang fitnah orang lain, menjadi fitnah orang lain. Karena ada orang, subhanallah, tidak mau bergabung dengan orang lain. Kembali lagi kepada uzlah, dia mengatakan untuk menghindari daripada kejahatan manusia. Dia kenapa tidak gabung di sana? Malas gabung di sana. Kalau gabung sana orangnya jelek semua. Oh, salah niatnya. Itu namanya takabur. Kita tidak menghadiri suatu acara ataupun bergabung dengan orang lain dengan niat apa? Saya sana takutnya saya bawa keburukan sama orang lain. Nah, gitu. Mestinya kita merasa kita bisa membawa keburukan orang lain. Kita menjadi fitnah kepada orang lain. Bukan kita setiap kesana banyak fitnah. Itu fitnah semua yang hadir. Tidak. Tapi kita yang merasa bahwa diri kita bisa membawa dampak buruk kepada orang lain, bisa menjadi fitnah bagi orang lain, maka kita menghindari daripada interaksi tadi. Terlalu banyak interaksi. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam, karena memang banyak banget ya, jujur ya, perempuan-perempuan ini, mohon maaf sebelumnya jamaah ya gitu ya, pas giliran kumpul ini ada memang yang ditunggu-tunggu. Subhanallah. Apa itu? Karena dia itu selalu bawa gosip-gosip terbaru, dia masih fresh gitu ya kan. Jadi, wah si ibu ini mana nih, kita belum update gosip nih. Tahu ada kayak gitu. Tahu nggak? Openingnya. Masya Allah, ada luar biasa. Nah Ustazah Romlah, nah ini kita lanjut lagi nih. Ketika suami mendapatkan fitnah nih, wah fitnahnya katanya dapat gangguan pelakor. Nah itu apa yang harus dilakukan tuh? Apakah istrinya langsung negur suaminya atau cuma
diem aja ya, udah biarin aja deh. Ntar juga kalau misalnya ini kalau nggak ada apa-apa juga baik-baik aja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan tuh harusnya? Untuk wanita-wanita pelakor. Iya, Bu, lakinya dapat gosip katanya dia disukai sama pelakor gitu. Masya Istrinya Allah. yang di rumah nih ngapain nih setelah tahu itu nih, diem aja atau Ya kalau untuk siapa itu? Kalau Gitu. misalkan dia hanya gosip-gosip pelakor begitu, masya Allah, itu kan hanya gosip. Tapi kalau misalkan memang wanita-wanita ada yang dijadikan fitnah, dia pelakor perebut laki orang, apalagi sampai suaminya kali-kali dia melakukan perselingkuhan dengan pelakor tadi, masya Allah, maka seorang istri harus memiliki, kalau memang idealnya bisa memaafkan suami, ya bisa maafkan suami, itu lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau terus-terusan dia mohon maaf berselingkuh dengan tadi pelakor-pelakor tadi, masya Allah, sampai dia hatinya tidak kuat, sampai dia merana, sampai dia menderita, sampai dia terzolimi, masya Allah, ya kita ambil jalan yang terbaik. Kalau memang harus berpisah, ya berpisah dengan baik. Kita bisa mohon maaf menggugat cerai dan sebagainya. Kalau memang beruruskan rumah tangga ada banyak mudorotnya, lebih baik kita mengambil jalan yang memang terbaik. Itu adalah exit yang terakhir itu darurat banget tuh. Tapi kalau memang masih idealnya damai, bisa damai. memaafkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustaz Romlah ya. Kita lanjut lagi, kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, dari Instagram Mbak Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, sembunyikan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Saya selalu diperlakukan yang nggak baik oleh mertua saya sehingga memfitnah saya sampai bilang saya mandul karena belum bisa kasih keturunan. Apakah ini karena saat awal menikah beliau pernah mengatakan berat hati untuk merestui pernikahan saya dengan anaknya? Setiap saya ke rumah mertua saya pasti diperlakukan dengan tidak baik. Lalu bagaimana caranya saya untuk menghadapi fitnah dari mertua saya, Ustadz? Nah, ini yang namanya fitnah ini nggak cuma dari suami, anak, dari mertua bisa ini. Mohon izin Ustaz Romlah nih penjelasannya, silakan. Masya Allah, afwan, Ustaz Ahmad Khan, Mas Fadli, Ustaz Syam. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai celana, jangan lupa pakai kemeja. Cakep. Tidak semua wanita itu jadi fitnah, ada juga wanita yang mulia. Masya cakep. Allah, ya Rahman ya Karim. Pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi pertanyaannya, Masya Allah, dia menikah tetapi tidak kurang direstui oleh orang tuanya. Bahkan karena ketidaksukaan orang tua daripada suaminya, daripada pasangannya, sampai menyebarkan fitnah, sampai menimbulkan sesuatu yang kurang berkenan, diperlakukan kurang baik oleh mertua dan keluarganya. Masya Allah, bahkan mengatakan bahwa dia adalah, mohon maaf, mandul karena sampai sekarang belum memiliki keturunan. Nah, yang pertama, masalah keturunan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan berapa Allah memberikan keturunan itu benar-benar adalah hak mutlak Allah. Kita sebagai manusia nggak boleh menjas, apalagi mohon maaf sampai memberikan sesuatu kesan yang kurang baik, yang mengatakan menantu mandul, istri mandul, karena bisa jadi bukan mandulannya, mohon maaf, belum diberi keturunannya bukan dari pihak wanita, mungkin bisa jadi dari anak laki-lakinya yang memang kurang subur dan sebagainya. Betul. Ini yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, menikah idealnya memang harus mendapat ridho dan restu dari orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ketika kita ingin mendapat ridho dari Allah, apalagi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya, harus berawal dari keriduan orang tua. Ketika keriduan orang tua sudah diberikan, maka insya Allah Allah akan meridhoi pernikahan kita. Kalau Allah sudah meridhoi pernikahan kita, maka Allah akan tuntun kepada kedua belah pihak pasangan suami istri itu untuk mengarungi tangga demi tangga dalam rumah tangga, dalam kebaikan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar bisa, mohon maaf, menyikapi mertua yang kurang baik perlakuan? Yang pertama, ya tentu jalan keluar yang terbaik adalah sabar. Sabar dan sabar. Karena kita terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hati mertuanya untuk memberikan restu dan memberikan perlakuan baik kepada kita, kepada ibu yang tadi yang bertanya. Yang kedua, ada beberapa trik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, perlakuan baik dari mertua. Tentu yang pertama, mengalahlah kepada mertua. Arti ketika setiap ke sana, ya apapun yang dikatakan beliau kita dengarkan saja. Namanya orang tua. Benar. Orang tua, mohon maaf, mengalah. Yang kedua, mohon maaf, ya teruslah kita berperilaku baik. Berperilaku baik kepadanya, karena
sekeras apapun batu, ketika ditetesin air, Setiap hari. tiap hari, tiap waktu, maka batu itu pun lama-lama akan membuat lubang bahkan pecah. Betul. Masya Allah, begitu juga hati manusia yang tidak sekeras batu, biar bagaimanapun dapat perlakuan baik dari menantunya, apalagi sambil membawa buah tangan oleh apalagi oleh-olehnya kesukaan mertua. Wah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka insya Allah akan bisa luluh hati. Betul. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan ridho kepada Minta doakan Minta sama doakan mertua. kepada Karena biar orang bagaimana yang namanya pernikahan ini adalah harus ada restu dari orang tua. Iya, Kalau betul. orang tua ridho itu insya Allah kalau punya keturunan lebih gampang ya. Tapi saya salut. Orang ini mau punya keturunan. Iya, Masya Bukannya Allah. child free ya.